Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali. Apa kabarnya? Kabarnya bagaimana? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah sehat, semuanya segar-segar nih saya lihat. Ini wajahnya lagi sumringah ya. Di pagi yang cerah ini alhamdulillah semuanya sehat. Dan ada yang hari ini? Ada yang tidak masuk pada hari ini? Oh, adik Gaby tidak masuk ya. Oh, sudah hampir 1 minggu ini informasinya. Beliau tidak masuk sekolah. Kita doakan sama-sama ya. Semoga teman kita ini, saudari Gaby, bisa masuk cepat sehat kembali dan bisa belajar dengan kita bersama. Ya, baiklah. Mohon ini di kelas ini saya lihat ada yang bersandar di dinding. Tolong jangan bersandar di dinding ya. Nanti dindingnya kotor, jangan sampai mengantuk lagi. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan belum? Sudah. Nah, jadi kalau Sudah. ya bagus. Kalau pagi-pagi itu harus sarapan ya, biar lebih semangat. Tapi sarapannya jangan banyak-banyak. Nanti ngantuk lagi di kelas. Oke, baik anak-anakku, kelasnya saya kondisikan sudah bagus. Tolong jangan mandar lagi ya. Nanti tidur, ngantuk, saya lagi bersandar. Ya bagus. Baiklah. Marilah sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin adik Wemli sudah memimpin doa. Coba adik Wemli menunjuk temannya salah satu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang ditunjuk? Oh ya, silakan adik Alesmi untuk memimpin doa karena kemarin adik Wemli sudah memimpinnya. Sekarang gantian adik Alesmin. Silakan adik Alesmin memimpin doa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh ketua kelas. Baik teman-teman, saat ini kita akan berdoa. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, berdoa, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin bernyanyi? Ini masih situasi 17 Agustus. Kemarin siapa yang tidak ikut upacara bendera? Ayo. Ya, kita dulu ya. Silakan menyanyi Indonesia Raya hari ini. Dipimpin oleh Ade Suratmi. Ade Suratmi bisa memimpin dan menyanyi Indonesia Raya. Iya Bu, terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri. Terima kasih Ade Suratmi, pinter. Oke. Ya, jadi karena masih situasi 11, kita ucapkan merdeka. Ya. Itulah tadi kita kenapa harus berdoa setiap mengawali kegiatan atau aktivitas kita, karena setiap langkah kita pasti Tuhan akan meridhoi, dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini ya, kita menilai ibadah dan menyanyi satu nilai yang nasionalisme. Kita harus memiliki jiwa nasionalisme dalam diri kita, harus kita tanamkan itu. Baik adik-adik, mengawali pertemuan kita, karena kita hari ini pertemuan pertama ya adik-adik masuk di kelas 2 ini, kelas 8 ini kita mengawali
pertemuan pertama. Baiklah, saya akan izin dulu share screen. Ibu akan tampilkan video. Setelah adik-adik melihat video ini, ya, apa yang kalian lihat? Sudah bisa dilihat adik-adik? Apakah sudah Bu. lihat? Sudah Iya. lihat, Bu. Coba adik-adik lihat. Ibu menanyakan, ada gambar apa saja di sini? Ini apa ini? Radio, Bu. Radio. Di rumah masih ada radio tidak? Tidak ada, Bu. Ibu. Alhamdulillah, teman yang seperti ini adik-adik semua masih mengenal yang namanya radio. Kalau yang ini apa ini? Yang dua ini, gambar dua ini? Koran, Bu, koran. Bu. Nah, ya simpan dulu informasi yang kalian lihat pada hari ini, kalian simpan dulu. Ibu akan menayangkan yang berikutnya. Nah, disimak, didengar ya. Apa yang disampaikan? Apa yang Ibu tayangkan ini? Video apa? Bisa didengar? Belum, Bu. Mungkin jaringan ya. Tapi pernah melihat tayangan seperti ini? Pernah, Bu. Pernah lihatnya di mana? Di televisi, Bu. Televisi, Bu. Oke, bagus. Mohon maaf ya, mungkin ini Ibu ada mungkin jaringannya Ibu yang kurang bagus. Ya, tapi pasti kalian sudah pernah melihat tayangan ini di televisi kan? Ya, baik. Sebelum kita masuk, disimpan dulu informasinya. Ibu akan menyampaikan hari ini tentang KD pembelajaran kita. Pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, tadi itu. Selanjutnya, indikator pencapaian, ya. 3.1 dan 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Indikator pencapaian ada 3 ya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, menjelaskan unsur-unsur teks berita, menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Nah, dalam materi ini juga Ibu akan memberikan tujuannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian unsur-unsur berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur berita dalam teks berita secara benar. Nah, adik-adik sekalian, sesuai dengan apa yang sudah Ibu tayangkan tadi, Anda pernah melihat ada apa di televisi, yang Ibu tayangkan tadi ada di televisi, gambar yang Ibu tayangkan tadi. Setelah itu ada apa? Ada gambar radio dan koran tadi. Sesuai dengan apa yang kalian lihat, yang Ibu tayangkan tadi. Kira-kira, ya, hari ini kan kita akan belajar tentang teks berita, ya. Jadi kira-kira apa sih pengertian dari berita tersebut? Karena sesuai dengan PBL, ya. Jadi, problem based learning ini, Ibu akan memberikan tayangan stimulus tadi itu. Kira-kira apa sih menurut kalian berita itu? Dan apa yang kalian lihat? Ayo, di Wemli, apa itu berita? Informasi. Mungkin yang lainnya, Adik Wantinin, apa itu berita? Halo, Adik Wantinin, masih fokus?
Ade Serlita. Apa itu berita sesuai dengan tayangan yang Ibu perlihatkan tadi? Putus-putus Bu suaranya. Putus-putus suaranya, Bu. Tidak kedengaran. Bu, Oh iya, tadi sudah melihat gambar ini kan? Sudah? Sudah bisa dilihat? sudah Bu. Bisa Bu, bisa. Oke, ada apa ini? Ada gambar apa saja di sini? Radio. Ada radio dan surat kabar. Iya, pintar semuanya. Di rumah masih ada radio tidak? Mengenal radio enggak? Tidak ada Bu. Kenal Bu. Oh, masih kenal dari zaman sekarang ini, milenial yang katanya kalian masih mengenal yang namanya radio. Kalau zamannya Ibu dulu masih mengenalnya. Oke, kita lihat dulu yang berikutnya ini. Tidak ada suaranya Bu. Oke, sudah melihat? Sudah? Sudah menontonnya anak-anak? Sudah. Nah, kira-kira tayangan tadi itu tayangan apa sih? Kebakaran. Bu. Kebakaran Bu, kebakaran ruko. Iya, itu namanya apa? Informasi apa yang kalian dapatkan tentang apa? Tentang peristiwa yang terjadi, Bu. Iya, jadi peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa yang terjadi itu biasa disebut dengan berita, ya anak-anakku. Jadi berita itu kita bisa dapatkan di dua media yang seperti Anda lihat tadi di sini.
Ya, ada gambar, ini ada radio, ada koran yang kalian sebutkan tadi. Dan bisa kalian lihat tayangan ini biasa kalian lihat di mana anak-anak? Jaringannya Ibu Guru sepertinya bermasalah lagi. Bisa dilihat tayangannya? Saya coba lagi ya, anak-anak. Halo. Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, untuk share screen lagi ya. Tadi informasi tadi adik-adik bisa melihat di mana? Yang ini bisa dilihat? Halo. Halo. Ya, Bu. Jadi informasi ini Halo. adik-adik. Halo, hai. Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa lihat, Bisa. bisa lihat tayangannya? Bisa lihat tayangannya? Bisa. Oke. Jadi informasi ini adik-adik dapatkan di mana? Di televisi, Televisi. ya kan? Iya, di televisi. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi berita itu di dua tempat, di dua media, ya, dua tempat, maaf, di dua media, yaitu media apa kalau televisi ini anak-anak? Media apa anak-anak? Audio visual, Bu. Ada visual, ada atau media Audio elektronik visual. ya. Ya. Kalau koran itu disebut dengan media apa? Media cetak, Bu. Media cetak. Media cetak. Media cetak. Bagus. Pintar. Jadi iya. Jadi kita mendapatkan sebuah berita itu ada di dua media, yaitu media cetak dan media elektronik. Ya, baiklah. Ibu tadi sudah menyampaikan apa tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan sekarang Ibu akan masuk ke materi teks berita ya. Tadi adik-adik sudah menjelaskan apa itu berita, yaitu tentang informasi. Ya. Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang sering kita dengar dan lihat di televisi, seperti yang tadi itu Ibu berikan tayangan di televisi. Kita bisa juga melalui media cetak, ya. Dan secara tulisan yang dapat dibaca di media cetak. Berita bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Halo. Halo anak-anak. Iya, Hai, Bu. Bu. Ya. Masih semangat kan? Masih, Bu. Ya, jadi itulah pengertian berita ya anak-anak. Ya. Oke. Jadi hari ini karena kita belajar tentang teks berita, Ibu mau meminta salah satu siswa untuk membacakan berita ini. Bisa kan bantu Ibu membacakan berita ini? Bisa dibaca? Bisa, dilihat? bisa, Bu. Iya. Coba siapa? Ayo yang Bisa berani. dilihat, Bu. Ya, siapa yang berani membacakan teks berita ini? Adik Wemli mungkin?
Halo, adik Wemli, bisa dengar suara Ibu? Atau yang lainnya mungkin bisa Saya membantu coba, Bu. mempraktekkan. Saya coba, Ibu. Ya. Oh ya, silakan. Saya coba, Bu. Aduh, semangat semua ya. Oke, silakan. Yang lainnya saling memahami ya, mendengarkan sambil menyimak, memahami apa yang teman baca, informasi apa yang didapatkan dari hasil membaca teks berita ini. Oke, silakan adik Wemli. Dibacakan. Wemlinya lagi ke belakang, Bu. Oh iya, oke, Apa saya silakan yang adik coba? Musbah. Silakan ya dibaca. Yang lain menyimak ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke, silakan. Remblong, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2021. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan buat adik Musbah. Luar biasa ya, keren cara membacanya lancar sekali. Wow, ya pastinya teman-teman yang lain ya mendengarkan informasi apa yang telah dibacakan oleh adik Musbah tadi. Oke, sebelum kita masuk ke unsur-unsur dan kebahasaan, bahkan struktur berita, silahkan Anda jawab terlebih dahulu ini. Karena Anda sudah tahu apa itu berita, mencari sebuah informasi. Nah, ini coba dijawab dari hasil yang tadi itu. Informasi apa yang kalian dapatkan kira-kira? Apa saja yang kalian dapatkan dari berita ini? Ayo, Ade Serlita. Informasi apa yang kalian dapatkan di sini? Kejadian apa? Yaitu ada kejadian Kecelakaan, Ibu. Iya, kecelakaan. Kecelakaan Di mana? mobil. Ya, Di kecelakaannya Cipali. di mana? Di Cipali, Cipali. Bu. Cipali. Iya. Terus tanggal berapa? 4 Maret 4 Maret 2021, Bu. 2021. Iya. Siapa pelakunya di sini? Pelakunya Agus. siapa? Agus. Ada korban Agus. jiwa tidak di sini? Ada korban jiwa tidak? Tidak ada korban Tidak jiwa ada, ya? Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini juga kita bisa mengambil petik pelajaran bahwa kita kalau naik kendaraan harus lebih berhati-hati. Nah, itulah salah satu informasi yang ada di dalam sebuah berita. Kalian sudah bisa menangkapnya, kejadian apa, pada tanggal berapa, di mana, dan pelakunya siapa. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang struktur teks berita. Karena Anda sudah melihat berita melalui televisi, bahkan majalah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur teks berita. Nah, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng masih semangat ya? Mana semangatmu? Halo? Ya. Mana semangatmu? Jawabnya apa? Ini semangatku. Gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pinter, berarti masih semangat ya. Oke, harus semangat. Nah, ini kita masih berlanjut sebelum kita ke LKPD.
Silakan Anda melihat ini. Ada struktur. Jadi di dalam sebuah teks berita itu ada strukturnya, ya. Ada struktur teks berita. Yang pertama apa? Orientasi. Perhatikan baik-baik ini ya. Ada orientasi, ada peristiwa, ada sumber berita. Nah, orientasi itu apa, anak-anak? Bagian pembuka yang berisikan kalimat pembuka sebuah teks berita. Nah, apa itu peristiwa? Peristiwa itu bagian yang merupakan inti paragraf dari sebuah teks berita. Sedangkan sumber berita, nah ini perhatikan sumber berita, bagian dari teks berita yang biasanya berada pada akhir teks berita yang berisikan sumber berita. Nah, tapi biasanya sumber berita ini tidak selamanya ada di akhir, bisa juga di awal, seperti sumber berita dari Kompas, seperti itu. Nah, nanti jadi ini diperhatikan struktur teks berita. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita. Jadi berita itu ada kaidah, ya, ada kaidah kebahasaannya. Jadi tidak sembarangan. Mereka menyampaikan sebuah berita itu tidak sembarangan. Jadi di sini ada kaidah kebahasaan yang digunakan. Ada 5, ya. Yang pertama fokus pada peristiwa yang terjadi, bukan pada perilakunya. 2, menggunakan verba pewarta yang berisikan kalimat pemberitahuan informasi. 3, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Terdapat penjelasan mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa. Biasanya menggunakan verba perilaku, yaitu kata kerja yang menunjukkan perilaku. Nah, itulah kaidah kebahasaan teks berita ya anak-anak. Tadi Anda sudah mengenal unsurnya dan sekarang kaidahnya. Selanjutnya unsur. Nah, ini unsur pokok berita. Perhatikan baik-baik. Adik Simba, bukan adiknya Simbad ya. Jadi adik Simba. Adik Simba itu singkatan. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Nah, kenapa Ibu tadi menyuruh salah satu adik tadi membacakan teks berita ini? Maksudnya kalian bisa mengetahui, oh ternyata di dalam sebuah teks berita itu harus ada unsur, ya, unsur dan kebahasaannya. Nah, ini unsurnya. Makanya tadi informasi apa yang kalian dapat melalui unsur ini tadi. Jadi unsurnya itu apa? Kejadian apa tadi? Masih ingat kejadian apa? Yang sudah dibacakan tadi teks beritanya? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan, Bu. Kecelakaan. Siapa? Ayo, kalau siapa ini Masih menunjukkan ingat, Bu. pelaku atau orang ya? Siapa? Siapa? Ayo. Si Agus, Bu. Pinter. Terus, mengapa? Mengapa terjadi kecelakaan tadi? Remblong, Bu. Agus, Ibu, Remblong. Agus. Kapan? Oh iya, Agus. Kapan? Kalau Agus itu siapa ya? Kalau kapan? Menunjukkan waktu kejadian. Ingat anak-anak, waktu kejadian itu bukan hanya jam saja. Tanggal juga, bulan juga, tahun. Ya, pagi hari, malam hari. Itu juga menunjukkan kapan atau waktu. Gitu. Jadi kapan kejadiannya yang tadi masih ingat tidak? Tanggal 4, Ya, Bu. pinter. Memang luar biasa ingatannya. Terus, di mana kejadiannya itu? Masih ingat tidak? Tadi itu? Di Tol Cipali. Di Tobelo, Bu. Salah, bukan di Tobelo, di Cipali. Iya, pinter. Memang kita belum ke sana ya. Cuman Ibu ngambilnya berita dari sana. Besok-besok Ibu ambil berita dari Tobelo ya. Terima kasih, Adik Serlita. Terus bagaimana alasan? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Yo, bisa tidak menjawab? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Rem mobilnya belum, Bu. Rem-remnya belum dijelaskan kembali lebih luas ya. Nah, jadi ingat anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini pastinya. Nah, di sini sering kita kurang memahami, kurang lebih ketukar mengapa sama bagaimana. Ini hati-hati ya. Nanti di LKPD itu kalian menentukannya mengapa. Berarti masih semangat ya. Mana semangatmu?
ini semangat, Bu. Luar biasa, hebat semuanya, masih fokus. Oke, biar kita lebih fokus lagi kepada LKPD ini, ya. Ayo kita 3F dulu. Masih ingat dengan 3F? Find, fokus, fresh. Oke, 3F. Find, fokus, fresh. Luar biasa. Oke, baik anak-anak sekalian. Iya, pintar. Oke, lanjut ya ke LKPD. Silakan Ibu berikan waktu ini berapa menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ini ringkasan materi. Namun sebelum masuk ke LKPD ini, baiknya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu, ya, lebih enak. Nah, jadi Ibu bagi kelompok apa yang saya sebut angka 1 berarti di urutan kelompok angka 1. Kalau saya sebut angka 2 berarti urutan kelompok angka 2 dan seterusnya. Ya, ini saya bagi 4 ya anak-anak. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baiklah, di kelompok 1 di sini ada Apiani dan Sofiana. Yang kelompok 2 ada Wendy dan Musa. Kelompok 3 ada Suwardi dan Suratni. Dan kelompok 4 ada Atriani dan Wansimi. Sudah ya? Sudah tahu kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, jangan ditarik kursinya anak-anak ya. Pakai perasaan lari kursinya, nanti rusak. Bentuk kelompok dengan baik, dengan tertib. Nah, ini ada perintahnya di LKPD Anda. Anak-anak sekalian di sini, nih ada ringkasan materinya, unsur pokok berita, yaitu dengan aditimba, dan struktur teks berita. Ini ada orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Baiklah, nah ini silakan Anda baca, anak-anakku ya, dibaca terlebih dahulu. Ini beritanya, teks beritanya, bisa dilihatkan? Bisa? Bisa, Bu. dilihat? Bisa? Dibaca, Bu. Ya, bisa. Ya, bisa. Ini dibaca, setelah itu ini kerjakan bahasanya. Jawablah pertanyaan berikut terkait berita tersebut. Ya, temukan unsur-unsur berita tersebut. Nah, di sini aditimba ya. Masih ingat dengan aditimba toh? Halo, masih ingat? Masih, Bu. Iya, Bu. Pinter. Nah, ini unsur beritanya. Dan ini tentukan bagian orientasinya. Jadi, makanya kan ada strukturnya, ada orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Nah, jadi kelompok 1 dan 2 ya menyelesaikan bagian unsurnya. Ini unsur-unsurnya diselesaikan, unsur berita, nah ditimba. Terus kelompok 3 dan 4 selesaikan yang bagian strukturnya. Ya, bisa? Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Silakan baca beritanya. Ya, silakan dibaca beritanya ini. Dibaca dulu. Jadi ingat strukturnya, ditimba ada apa, ada informasi apa, akan dibaca. Jadi jangan ganggu temennya, loh. Serius. Waktu cuma 5 menit ya. Cerita jangan cubit-cubit temen. Ayo dikerjakan itu. Iya, coba. Ya, dibaca baik-baik. Ibu izin, Bu, ke toilet. Oh, silakan. Kalau jangan mancung ikan juga loh. Oh. Boleh tampung baik. Bagaimana di Suwardi? Mungkin selfie di toilet, Bu. Bagaimana? Kalau mau ke toilet silakan, jangan lama-lama, jangan mampir di kantin ya. Sudah dibaca kelompok 1, 2. Bagaimana kelompok 1, Atriani? Masih sementara, Bu. Ya, oke, dilanjutkan. Pinter. Silakan yang haus minum, tidak apa-apa. Nanti jangan bawa cemilan ya. Nanti kalau mau nyemil di luar aja, kasih istirahat. Bagaimana kelompok 2? Ada Wendy? Halo, ada Wendy?
Yang lainnya, adik Suwardi. Kelompok 3. Sementara Bu, sementara menyimak Bu, sementara membaca Bu. Adik Suwardi, kelompok 3 itu di bagian apa ya? Unsur-unsurnya orientasi tadi. Struktur ya, struktur. Orientasi, jiwa. Scroll ke atas beritanya, Bu. Pinter. Ya, sudah. Sudah bisa dilihat. Ayo, adik Alesmin. Bagaimana, Adik Apriani sudah? Siap, sudah Ibu. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Adik Apriani karena dia yang mendahului yang pertama yang menyelesaikan tugasnya. Tadi Adik Apriani kelompok 1 ya. Kelompok 4 Ibu. Adik Apriani kelompok 1. Oh iya, ya kelompok 4. Adik Sofiana, Ibu salah. Bu Afriani ada di kelompok 1 dengan kelompok 4 Bu. Sofiani. Iya Bu, Adik saya juga Apriani, Bu, oh ya. saya kelompok 1 atau 4, soalnya saya cuma dengar, tidak lihat karena jaringan Bu. Iya, Adik Apriani. Kelompok 4 Ibu sama saya Ibu. Bisa kedua-duanya Bu. Bu Afriani bisa di kelompok 1, bisa di kelompok 4 Bu. Aduh, Adik Apriani. Sama saya Ibu. Adik Apriani ini karena cantik jadi rebutan ini. Terima Oke, kasih oke. Bu. Adik Alesmin di kelompok 4, Adik Apriani kelompok 1 ya. Bu tadi salah baca. Ya, silakan Adik Apriani kelompok 1 sudah menyelesaikan. Bagaimana dengan kelompoknya Suwardi? Sudah belum? Ya, oke lah. Kalau begitu, dibacakan dulu Adik Apriani, ayo. Berikan tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Adik Apriani mau mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan Adik Apriani. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Salam semangat. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, unsur teks berita yang pertama apa? Isi beritanya adalah peristiwa apa yang terjadi, banjir bandang. Terus di mana? Di Manado, di Persimpangan Plaza Kecamatan Wenang. Terus kapan? Senin, tanggal 10 bulan Februari 2021. Kemudian, mengapa adanya tumpukan sampah sehingga air tergenang dan tidak mengalir. Kemudian yang terakhir, sampah dan lumpur telah lama mengendap, meninggalkan bau tidak sedap, dan seterusnya. Terima kasih Bu. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan ya Allah, pintar sekali Adik Apriani, sudah cantik jadi rebutan. Waduh, pintar sekali. Oke, luar biasa. 100 buat Adik Apriani. Oke, Adik Wendy bagaimana dengan tugas yang sama? Jadi kelompok 1 dan 2 ini sama ya, menentukan unsur-unsurnya. Nanti kelompok 3 dan 4 yang harus berarti teman-teman itu bagian struktur. Bagaimana Adik Wendy? Halo Adik Wendy. Iya, Kalau belum menurut ya. kayaknya sama deh Bu jawabannya. Oh iya, sama aja. Oke, sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2 yang luar biasa juga. Terus berikutnya yang kelompok 3 dan keempat, Adik Suwardi. Halo, Adik Suwardi. Terima kasih Bu Iya. atas kesempatan yang diberikan. Ya, lanjut. Baiklah, kami di kelompok 3, saya mewakili teman saya untuk memaparkan terkait dengan diskusi khususnya pada struktur teks berita, khususnya pada berita banjir bandang yang terjadi di Manado. Bandang. Ya. Nah, untuk orientasinya itu setelah Masnya melihat teks yang Ibu bagikan, itu terdapat pada bagian awal paragraf
Jadi di awal paragraf itu dimulai dari Banjir Bandang yang menerjang Manado, itu merupakan bagian dari orientasi. Setelah paragraf yang pertama masuk pada paragraf kedua sampai pada sebelum paragraf terakhir. Jadi ada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Kalau tidak salah ini karena agak kecil, mulai dari kata seperti pada paragraf kedua, paragraf ketiga, menurutnya paragraf keempat, Adik Suwardi. Halo, Adik Suwardi. terima kasih Bu Iya, atas kesempatan yang diberikan. Ya, lanjut. Baiklah, kami kelompok 3, saya mewakili teman saya untuk memaparkan terkait dengan diskusi khususnya pada struktur teks berita, khususnya pada berita banjir bandang yang terjadi di Manado. Ya. Nah, untuk orientasinya itu setelah Masnya melihat teks yang Ibu bagikan itu terdapat pada bagian awal paragraf. Jadi di awal paragraf itu dimulai dari banjir bandang yang menerjang Manado, itu merupakan bagian dari orientasi. Setelah paragraf yang pertama masuk pada paragraf kedua sampai pada sebelum paragraf terakhir. Jadi ada paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai di keenam. Kalau tidak salah ini, karena agak kecil, mulai dari kata seperti pada paragraf kedua, paragraf ketiga, menurutnya paragraf keempat, terus masuk paragraf kelima di lorong, paragraf keenam, sampai juga masih terlihat. Nah, ini bagian dari struktur yang kedua, yakni struktur peristiwa yang terjadi di dalam berita banjir bandang tersebut. Sedangkan struktur yang terakhir itu ada pada paragraf terakhir dan tampak pada bagian kalimat terakhir, mohon maaf, digambarkan pada bagian terakhir pada paragraf keempat, yakni terdapat sumber berita itu dari Kompas.com Senin 10 Februari 2021. Iya, luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Ternyata kalian mampu ya menjawabnya. Wow, Ibu tidak sangka-sangka kalian bisa menjawab dengan tepat sesuai dengan yang Ibu jawab di sini, kunci jawabannya yang Ibu sudah simpan di sini. Ternyata sama, luar biasa. Kalau begitu kalian untuk nilai kelompok ini saya berikan nilai 100. Semuanya semangat ya. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah mempresentasikan, kelompoknya sudah mempresentasikan. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan pembelajaran pada pagi hari ini sangat luar biasa. Mana semangatmu? Jawabannya apa?
Ini semangatku. Ini Mana semangatku. Pintar, luar biasa, tepuk tangan, masih semangat di dia, meskipun di akhir pembelajaran masih sangat luar biasa, masih semangat ya. Ya, terima kasih adik-adikku semuanya, anak-anakku yang sangat aku cintai dan sayangi. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini menambah wawasan kita ya. Olehnya itu, sebelum Ibu tutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan. Ayo, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini? Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa? Yo. Mungkin adik Serlita, Bu. Tadi Adik bisik-bisik Serlita. sama saya mau sampaikan kesimpulan, Bu. Oh, pintar. Silakan adik Serlita, ini luar biasa, sangat berani. Tapi jangan bisik-bisik, langsung saja. Ayo, tunjukkan keberanianmu. Ayo, adik Serlita, silakan menyimpulkan pembelajaran kita. Apa yang kamu dapatkan di sini tadi? Terima kasih, Bu. Pertama, ya. Ya, yang saya dapatkan ternyata di dalam berita banjir bandang yang terjadi di Manado itu terdapat orientasinya, kemudian peristiwanya dan sumber beritanya jelas. Mungkin demikian, Bu. Akan ditambahkan oleh teman saya, Bu, Suwardi, Bu. Katanya dia mau menyimpulkan juga, Bu. Ya, silakan adik Suwardi. Ya, silakan adik Suwardi. Tadi adik Simba, singkatan adik Simba itu bagian dari unsur-unsur. Ya, jadi bukan adiknya Simbat ya, adik Simba singkatan. Coba sebutkan apa-apa saja. Ya, adik Suwardi. Ya, Bu. Siapa? Ya. Adik Simba, ya, ini apa? Apa? Di mana? Di mana? Kapan? Terus? Ya, pinter. Siapa? Iya, luar biasa. Mengapa? Dan bagaimana? Dan bagaimana? Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya, anak-anak yang sangat luar biasa ini. Baik, jadi itulah sebuah berita ya anak-anak. Jadi berita itu ada unsur-unsurnya, ada strukturnya, ada kaidah kebahasaannya. Jadi di sini berita itu ya kesimpulan keseluruhannya yaitu berita itu secara aktual terupdate ya yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ingat kalau menyampaikan berita itu jangan berita hoax, ingat. Atau orang bilang berita burung, jangan Carlota istilahnya. Apa itu Carlota? Menggibah. Ya nggak boleh ya. Jadi ini kita tidak boleh menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Jadi harus berita-berita yang faktual, yang sesuai. Makanya di sini tadi ada unsurnya dan strukturnya. Dan kalian sudah mampu menyimpulkan dan menjawab KPD Ibu. Luar biasa. Ibu berikan aplaus yang sangat top sekali. Ya. Ibu berikan jempol. Jika jempol ada 100, akan saya berikan semua kepada anak-anakku sekalian. Yang luar biasa ini. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan merefleksi ya. Oke, kira-kira siapa yang mau menjawab ini? Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran teks berita ini? Ayo. Apa yang kalian pahami dari pembelajaran teks berita ini, anak-anakku? Adik Wemli tadi ada suaranya? Halo, Adik Wemli? Ada Suratni? Ya, kalau ada Sofiana tadi izin ke ruangan karena sakit perut. Doakan semoga cepat sembuh. Apa yang kalian pahami dari pembelajaran teks berita ini? Mungkin Adik Kasriani? Apa yang kalian pahami tentang pembelajaran teks berita ini? Halo.